Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, Islam gimik-gimik, Islam pilkada, Islam pilcaleg. Berapa caleg yang terpilih hadir malam ini? Berapa yang hadir malam ini? Ada yang hadir? Ada? Sebuting. Ada banyak ya? Nah, coba kalau mau dipilih hadir semua, biar tidak diundang hadir juga. Ada begitu di Balikpapan? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Menteri ATR, Menteri Pertahanan, Gus Pertanahan Nusron Wahid. Dengar ceramahnya tadi Pak, kalau begini semua pejabat Indonesia, insya Allah negara kita cepat baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Masya Allah. Kelebihan beliau menteri. Saya bisa ceramah, beliau pun juga bisa ceramah. Saya tidak bisa jadi menteri. Itulah kelebihan beliau. Allahu Akbar. Yang kita muliakan Habib saya beserta keturunannya pada malam ini. Para hadirin hadirat pejabat sipil militer yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah pukul 10 lewat, waktunya sudah sangat larut. To the point saja. Saya mau kasih contoh. Bapak Ibu lihat enggak ini? Apa bedek namanya ini? Apa? Jeruk. Anggaplah ini dosa nipu rakyat. Ya, anggaplah ini dosa nipu istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Anggaplah ini nipu suami. Isin pengajiannya 30 menit, gosipnya 20 jam. Anggaplah ini ghibah di medsos. Dosa. Ini dosa. Kalau saya kasih gini masih lihat enggak? Masih lihat tidak? Masih lihat tidak? Anggaplah ini salawatan. Anggaplah ini ngaji. Anggaplah ini silaturahmi. Anggaplah ini zikir. Ketika sudah menutupi, maka aib-aibmu tidak akan terlihat. Itulah makna hadis. Tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikanmu. Kota Balikpapan berulang tahun. 128 tahun. Lebih lama usianya daripada Republik Indonesia. Mari jadikan Balikpapan ini berpastabikul khairat, berlomba-lomba mengambil kebaikan.
ambillah kebaikan itu untuk menutupi dosa-dosamu. Mari kita lihat yang pertama. Ambil kebaikan-kebaikan. Masyarakat ambil kebaikan-kebaikan itu. Apa caranya? Setia dan taat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Selama tidak bertentangan dengan akidah dan agama kita. Bayar pajak, disuruh bayar pajak. Bayar ke pajakmu, bos. Karena kalau kau tidak bayar pajakmu, susah hidupmu. Siap bayar pajak? Siap. Tapi tolong penerima dan pengelola pajak, jangan kau korupsi pajak kami. Dan pejabat pandai betul caranya maling rakyat. Alasan rapat, 5 hari rapat, cuma 2 kali di hotel, 3 harinya hilang. Mari kita siap bayar pajak di Kota Balikpapan dengan catatan pajak kami kembalikan ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat itu seperti kalau berjamaah makmum. Kalau imam ruku, makmum harus ruku. Kalau imam sujud, makmum harus. Tapi kalau imam kentut, makmum harus. Jangan juga kau ikut kentut. Maka ketika imam salah, diingatkan. Siapa yang ingatkan kalau kita salat berjamaah? Ada yang disebut, nih kalau imam, kita imam di sini nih, imam. Di belakang imam sebelah kanan, itu ada disebut muballaghah. Kalau di Tanah Suci kita dengarkan, kalau Imam Abdurrahman Sudais katakan, Allahu Akbar. Ada yang teriak, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Rabbana lakal hamd. Muballaghah. Makna Indonesianya yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan di Kota Balikpapan? Salah satu di antaranya anggota DPR yang hadir malam ini. Kalau wali kotamu salah, tegurlah. Jangan inggi. Rusak Balikpapan ini kalau kau sudah salah ndak ingatkan. Tapi cara ingatnya bukan dilempar. Cara mengingatkannya bukan ditendang pantatnya. Begitu imam salah, salah kau imam. Enggak. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu artinya depankan akhlak dalam mengeriti. Depankan tata krama dalam meneliti. Itulah makna Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, apa sila kedua? Siapa yang tahu? Sila kedua, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil. Maka kita sudah sepakat Pancasila pedoman hidup kita, maka tidak boleh kita hilangkan adab. Bahkan puncak dari semua ilmu adalah adab. Nabi pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Maka adik-adik sekalian, Anda tidak setuju kebijakan pemerintah, boleh Anda protes dengan tetap mengedepankan tata krama. Jangan kau bakar mobil, jangan kau rusak fasilitas umum, jangan kau maki-maki orang, jangan kau hina orang karena dia juga punya keluarga yang malu ketika dihina. Tapi anggota DPR, ngomong juga lah kau. Jangan cuma diam. Mentah-mentah dikasih proyek 20%. Ada begitu Dewan? Ada begitu? Ya dia terpilih, kan kau yang pilih. Gimana caranya tidak terpilih? Wani piro. Ada yang pernah terima serangan fajar waktu pilkada? Ada. Kata Nabi hanya 2 cara bertobatnya. 1, kembalikan uangnya orang. 2, hanya api neraka yang bisa mencuci perutnya. Kalau orang masuk neraka korupsi 70 miliar masih masuk akal bos.
masih dinikmati 70 miliar di dunia. Dia bisa jalan-jalan ke Eropa, mobilnya mewah, rumahnya megah. Tapi kalau 300 ribu masuk neraka, itu aslinya beleng-beleng. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayo berpastabikul khairat, melomba-lomba mengajukan kebaikan. Polisi di Balikpapan, mari tegakkan keadilan, tegakkan hukum, jangan minta-minta uang di jalan. Ada begitu di Balikpapan? Ada. Kau salah, kenapa kau kasih uang? Ini begitu ditangkap, mohon maaf Pak, tolonglah kebijakannya Pak, tolong Pak, ini mobil saya pinjam. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Lengkap SIM STNK. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu bajumu Honda, motormu Yamaha. Langsung marah juga ini anak muda. Dia bilang Bapak juga menipu saya. Apa? Oh, tulis polisi baru pulpennya pilot. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Para penegak hukum, hakim, jaksa, tolonglah berlaku adil. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan kalau rakyat kecil dihukum seberat-beratnya, pengusaha dihukum seringan-ringannya. Mari berpastabikul khairat. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau semua elemen di Kota Balikpapan, rakyatnya, pejabatnya, pengusahanya, ulamanya, cendekiawannya, tokoh-tokoh masyarakatnya berpastabikul khairat, insya Allah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka aku akan turunkan, dengar. Ini, dengar nih Pak. Kalau ancaman Allah, dasat saya kasih masuk kau neraka, dasat saya bakar kamu dalam neraka, belum tentu Allah laksanakan. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kalau janji Allah, kau bertobat saya ampuni, kau meminta saya kasih, kau berdoa saya kabulkan, janji Allah pasti Allah laksanakan. Maka saudara-saudara sekalian, Kota Balikpapan, Allah janjikan, kalau beriman dan bertakwa, saya akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Kurang apa Kota Balikpapan? Masya Allah. Kadangkala sebagai orang Makassar, di Kota Makassar, saya cemburu lihat ini Kota Balikpapan. Kecil, rapi, bersih, tertib masyarakatnya, jandanya juga banyak. Masya Allah. Saya masih kecil, itu orang-orang Sulawesi, orang Bugis. Ada kada bubuhan Bugis di sini? Ada kalau urole duit kerak-kerak mau apa lo? Barasa sih sekue. Masya Allah. Masa kecil saya dulu di kampung, dengar Kota Balikpapan pasti ingat minyak. Dengar kata Balikpapan pasti ingat dengar gas bumi. Kaya Kota Balikpapan ini, maka kasihan kalau Kota Balikpapan tidak maju. Bagaimana supaya maju? Pesan Nabi, satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Saya sampaikan melalui WhatsApp ke Pak Rahmat Masud. Pak, kalau mau maju Balikpapan, periode Bapak sekarang ini, mari cari orang-orang cerdas di Kota Balikpapan, berikan dia beasiswa sampai kapan dia mau sekolah. Cari kepala dinasnya, kepala dinas, cari orang-orang pintar Kota Balikpapan, sekolahkan mereka. Jangan lari, jangan kabur, hijrah pergi merantau. Sudah menuntut ilmu, balik kau ke Indonesia. Oh, saya lihat komentarnya Pak Menteri tentang kabur aja dulu. Oh, saya setuju pernyataan beliau, Pak Nusron Wahid. Saya setuju. Kalau bangsa Indonesia anak mudanya suka kabur,
saya yakin Indonesia tidak berdiri. Ingat 1928 tahun lalu luar biasa. Pemuda kita, mereka tidak naik pesawat, mereka tidak punya medsos, usianya belasan tahun berkumpul di Batavia lalu melahirkan Sumpah Pemuda. Itulah anak muda Indonesia, tidak lari dari kenyataan. Tapi kasih sekolah mereka. Jangan disekolahkan anaknya kepala dinas padahal dia bego. Jangan dicari anaknya Pak Camat padahal IP-nya rendah. Cari anak-anak orang miskin yang cerdas. Kalau perlu anak-anak pesantren yang cerdas. Sekolahkan mereka, balik bangun kota Balikpapan. Kenapa kita dengar tadi Pak Menteri hebat sekali salawatan. Sambutannya bahasa Arabnya luar biasa. Pandai mengucapkan hadis dan ayat. Karena beliau aktivis Islam. Beliau anak pesantren. Insya Allah kalau anak-anak pesantren sekolahkan ke luar negeri. Balik mereka. Mereka akan bangun negaranya. Insya Allah. 2. Oh, orang yang punya ilmu itu Allah janji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Mana buktinya? Saya kemana-mana dek ceramah. Biar terlambat depan saya duduk. Pak Ustadz di depan Pak Ustadz. Ada pula kuenya di depan. Kau mana kuemu? Itu baru di dunia. Diundang bisnis kelas. Pergi diurus semuanya. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang pulang. Gara-gara apa? Ilmu. Allah angkat derajatnya. Mana buktinya? Saya tidak gagah. Saya tidak cakep. Oh, lebih cakep tadi adik saya Habib Hadi. Mukanya bercahaya. Saya tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Apa karena saya gagah? Tidak, karena saya punya pesona. Apa pesona saya? Saya punya ilmu. Masya Allah. Adik-adik sekalian, boleh saja kita sekarang rakyat jelata. Boleh saja sekarang bapak kita sekarang tidak ada yang menghormati. Tapi kau sekolah dengan baik. Dengar janji Allah, saya angkat derajatmu. Tapi dengan catatan, jangan cuma pintar tapi tidak berani. Pintar berani. Kalau kau tidak berani, maka kau akan menjadi penonton di negaramu sendiri. Tuntut ilmu. Belajar, dan belajar. Nabi ditanya. Imam Ali ditanya. Ya Imam, andai saja kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu. Oleh bu. Bu. Kalau ibu saya suruh pilih kitab Durratun Nasih dengan iPhone 16, ibu pilih mana? Kitab. Pandai juga kau pencitraan. Pilih mana? Biasanya kita pilih iPhone. Imam Ali, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa gerangan? 1. Ilmu, dia yang jaga kamu. Harta, kamu yang jaga. Saya ada duit 5 juta. Masuk di belek-belek. Gembok. Sudah itu dikasih masuk lemari, gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya? Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi ke rumahnya. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? Sampai di pasar hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga duitmu. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Coba lihat Pak Menteri Nusron Wahid. Kemana-mana dikawal polisi. Dijaga Pak. Kenapa? Bukan karena dia gagah. Karena dia pejabat. Karena dia pintar. Allah yang jaga. Yang kedua. Harta. Kamu kasih orang berkurang. Ilmu kasih orang nambah. Saya punya uang 5 juta. Kasih tetangga 3 juta. Duit saya tinggal 2 juta.
Tapi saya tahu Al-Fatihah. Saya ajarkan anak-anak. Tidak mungkin berkurang Al-Fatihahku. Sudah hafal dek? Sudah hafal Ustaz. Mana Al-Fatihahku saya? Hilang Al-Fatihah. Tidak mungkin. Iya toh? Jangan kau ketawa anak muda. Saya serius ini. Iya. Yang ketiga kalimat ilmu. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Berapa banyak orang merantau. Hanya punya ilmu tentang mekanik. Dia merantau ke Kalimantan. Alhamdulillah dia dapat duit. Dengan ilmu kau bisa dapat duit. Tapi dengan duit belum tentu dapat ilmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dalam dunia ini ibadah pun susah tanpa ilmu. Bahkan hidup akan nyaman dengan ilmu. Ada yang tanya saya. Ustadz, itu kalau bulan Ramadan malam hari selesai begitu, paham kan maksud saya? Paham? Selesai begitu Ustaz, apakah harus langsung mandi? Saya bilang enggak, nanti terakhir. Bayangkan kalau kau pengantin baru, jam 8 begitu, mandi. Pulang taraweh begitu lagi, mandi lagi. Mau tidur begitu lagi, mandi lagi. Bangun sahur begitu lagi, mandi lagi. 4 kali kau mandi satu malam. Sesak napas kau bos. Jadi gaya ibadah Ustaz. Nanti terakhir baru kau mandi. Bukan karena puasa kau wajib mandi. Tapi kau harus salat subuh. Itu yang mewajibkanmu mandi junub. Baru tahu kau sekarang toh. Ada malah yang bilang Ustaz. Itu ternyata kalau malam Ramadan boleh. Begitu boleh. Siang yang tidak boleh. Dia bilang astagfirullah Ustaz. Saya sudah 3 tahun Ustaz. Setiap malam tidak bisa kulakukan. Saya bilang itu karena kau beleng-beleng. Saudara-saudara sekalian. 2. Pesan Nabi kalau mau maju Balikpapan ini. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Saudaraku, apapun partaimu. Apapun sukumu. Apapun agamamu. Apapun pilihan pilpresmu. Selesai ini. Selesailah kita berbeda pilihan politik. Tapi kita tetap bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Kenapa Islam mewajibkan kita bersatu? Lihat aja kalau kita berjamaah. Berapa suku yang ada di Balikpapan. Bayangkan kalau mereka sholat berjamaah pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula saudara kita orang Kutai. Dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore benih. Menyusul saudara kita orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Saudara kita terakhir dari Jawa, dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul anak Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Itu bayangkan baru 4 suku. Itu makna pentingnya persaudaraan. Maka apapun pilihanmu setelah pilkada, apapun pilihanmu setelah pilpres, lupakan, mari kita bersatu. Sedulur-sedulur sekalian, masih ingat 2019? Masih ingat siapa yang ikut bertanding pilpres? Bapak Prabowo lawan Bapak Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Jokowi Dodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Mereka bertarung ketika debat tak. Selesai satu paket. Sekarang malah tetap bareng. Kalian berpecah belah. Apa kau dapat? Muhaimin malah masuk kabinet. Makanya bos, pilpres jangan baper. Selesai, mari rapatkan persaudaraan. Pilkada kemarin, rahmat itu bagus itu rahmat, menang. Yang kalah, tidak usah menyerang. Lebih baik kau datang Pak Rahmat. Pak Rahmat, Bapak menang. Tolonglah kalau ada proyek kecil-kecil bantu kami. Selesai urusan. Supaya balik modal bos. Daripada kau tetap menyerang, apa kau dapat? Islam ini mengedepankan persatuan.
Ayo adik-adik sekalian, boleh berbeda pilihan, tapi ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga pesan Nabi kalau mau maju ini kampung. At'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Banyak orang kaya, tidak ada guna faedah kaya kalau dia pelit. Banyak orang dermawan, ini yang kita butuhkan. Kalau kaya pelit, tidak ada gunanya. Dan tidak ada orang suka orang pelit. Ibu-ibu, Bu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Tidak usah kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Tidak ada orang suka pelit. Maka berderma. Bu, ibu, bu, ini yang banyak emasnya nih. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasmu, Bu? Anak, bukan, istri kedua. Hah, begitu kau meninggal dia cabut cincinmu suamimu. Tidak mau keluar dia kasih sabun. Ya sudah itu dia cabut lagi kau punya gelang. Ini gelang kita dulu usia pernikahan kita ibu yang ke-20. Dia cabut lagi kau punya kalung ini kalung kita saya belikan kau dulu waktu kita umroh ibu. Terakhir gigi palsumu pun dia cabut. Dia bungkus baik-baik. Dia masukkan lemari. Terlalu cepat kau tinggalkan saya bu. 3 bulan kemudian Rioni teman kuliah. Ketemu temannya. Dari mana kau? Oh, saya tinggal di Balikpapan. Mana suamimu? Saya janda. Akhirnya diambil kembali itu emasmu dari lemari. Dia kasih si janda. Dek, ini perhiasan suami saya sudah meninggal. Ambil saja kita menikah. Daripada emasmu dipakai istri kedua, mending kau bawa ke pesantren. Didengarlah Pak Menteri, istri saya ini ceramah. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan nanti meninggal, kamu juga kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang, saya peluk baik-baik, dengar kau baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja. Sekarang saya selalu berpikir saya kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Makanya ibu-ibu, daripada dipakai istri kedua, mending sedekah. Ayo, bapak-bapak yang kaya, Rolex ada, emas batu banyak. Demi Allah bapak meninggal semua akan ditinggal. Maka lebih baik gunakan untuk anak sekolah. Ada bapak-bapak di sini mau punya penghafal Quran, biayai anak penghafal Quran. Kalau bapak mau hafal Quran susah. Anak-anak sudah susah pada besar. Mereka mau jadikan hafal Quran susah. Tapi jangan putus asa. Gimana caranya? Cari anak-anak yang lagi sekolah, hafal Quran, biayai mereka. Sama hukumnya hadapan Allah. Itu anakmu yang hafal Quran meskipun beda dari ibunya. Ada menjadi ustadz. Susah jadi ustadz. Berat, jarang di rumah. Suka pergi. Tidak usah jadi ustadz Pak Kadis. Gimana caranya? Hidupi das atlatik. Sudah. Cari para mubalik. Hidupi mereka. Selama mereka dakwah. Meskipun bapak sudah pensiun. Bahkan sudah masuk dalam kubur. Masih menikmati amalnya. Itu disebut amal jariah. Yang keempat, pesan Nabi. Ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Akhlak kedepankan. Dan yang kelima, pesan Nabi. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam. Untuk sholat tahajud. Adik-adik. Ada di sini masih jomblo? Ada? Tidak usah kau pacaran dek. Pacaran itu hanya pintu masuknya dosa. Pacaran syar'i. Pacaran syar'i. Kau pacaran 3 bulan, 3 tahun tidak dilamar-lamar. Motor aja dicicil 1 tahun lunas. Kamu dipacari 3 tahun tidak dilamar-lamar. Tidak usah pacaran. Caranya salat tahajud. Bangun minta kepada Allah. Ya Allah, jika si Fatimah jodohku, satukan hatiku dan hatinya. Buat dia selalu mengingatku. Yang lebih penting ya Allah, buat ibunya kalau dia orang Bugis, sedikit uang panaiknya. Minta kepada Allah. Kalau 5 hal ini kita lakukan, insya Allah kota Balikpapan akan Allah rahmati. Rahmat dunia, rahmat akhirat. Apalagi wali kotanya Rahmat Maskud.
Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz untuk memberikan 2 pertanyaan, memberikan hadiah umroh, 1 untuk ikhwan, 1 untuk akhwat. Berkenan Ustaz. Ya, saya mewakili Pak Rahmat Mas'ud memberikan hadiah umroh. Cuma ini Pak Rahmat selalu kasih orang hadiah umroh, saya tidak pernah dikasih. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu ya. Ada yang mau tambah? Ini cuma 2 ini malam ini. Ada yang mau tambah? Ada yang mau tambah barangkali? Mau tambah menjadi 3? Yang pertama, di mana kampung paling jauh di sini Pak? Kampung yang paling jauh? Hah? Ada warga Tritip. Mana? Bubuhan, Babinian. Babinian dulu. Ayo. Sini maju panitianya. Ditanya dulu. Ambil KTP-nya. Warga Balikpapan kah? Babinian dulu. Babinian. Ya. Babinian. Bebinian. Ya, Bebinian. Inilah kalau orang Bugis mau juga bahasa Banjar. Tapi saya dikasih tahu Pak Rudi Mas'ud kalau mau cepat bahasa Banjar, Babini Banjar. Kadawani ulun. Ya. Mana. Ya, cepat. Oke. Sudah. Nama. Mana mic-nya? Nama. Tidak mesti naik ke sini. Ya, mana panitianya? Mic. Ya, sudah dapat? Oke, nama Ibu nama Nina Wijayanti. panggilan Nah, alamat Tritip Pak, status. janda. Woi. Masya Allah. Oke, gaskan. Bu. Halo Bu. Tadi itu ada tagline atau moto Balikpapan. Balikpapan apa? Kubela. Bangun, ku jaga, ku bela. Ya, oke. Ku bangun dengan Pak, gemetar saya. kada usah gemetar lah. Ya. Oke, hadiah umroh. Ya, sekarang lelakian yang syaratnya duda. Oke, paling Oke, mana panitianya, silakan cari panitianya. Duda usia di atas 60. Ya, usia di atas 60 tahun. Duda. Kai, sudah dapat. Nih sudah dapat. Duda beranak 4 di atas 60 tahun, ya. Duda. Nggih, oke, sudah. Ini sudah dapat. Nih, berdiri kasih mic. Warga Balikpapan ya. Berdiri Pak, berdiri. Kai. Ya, pian nama siapa? Nama Aseng. Hah? Aseng Tola. Aseng Tola. Hasan? Aseng. Aseng? Oh ya, Aseng, alamat? Di Ring Road sebelah Islamik. Oke, sebelah Islamik kalau? Iya. Bujur. Sebelumnya ada pertanyaannya. Siapa nama bapak kakeknya Ustadz Dasat Latif? Nggak hafal Ustaz. Mestinya jawab saja. Ya kakeknya Dasat.
Kalau begitu, siapa nama wali kota dan wakil wali kota Kota Balikpapan? Rahmat Masud. Wakilnya? Bagus. Hah? Bagus. Oke, bagus. Ada ingat dengar ceramah tadi? Ada masih ingat ceramah tadi supaya ini maju Balikpapan, apa yang harus dilakukan? Dicari warganya yang pintar disekolahkan. Apa tuh? Sallallahu Nabi Muhammad. Oke. Umroh. Saya berharap Bapak ketemu nanti. Siapa tahu Bapak jodoh di Tanah Suci. Duda ketemu janda. Mantap. Terima kasih Pak Ustadz. Berkaulan tahun Balikpapan. Saya masih mau kasih bagi-bagi umroh tapi saya bukan pengusaha. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.